Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Maret 2024, hari Kamis, pekan keempat masa Prapaskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Franciscus Sempo, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Salam dalam Sang Sabda. Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberi kesaksian tentang dirinya dan menghubungkannya dengan kondisi iman para pendengar pada masa itu. Beberapa poin penting yang saya peroleh dari bacaan. Pertama, Yesus mewartakan kesaksian tentang dirinya sebagai orang yang taat kepada perintah Allah lewat perkataan dan perbuatan. Kedua, Yesus mengakui bahwa pewartaan kesaksian Yohanes tentang siapa sosok Yesus adalah benar dan tepat, karena Yohanes mengenal dengan baik siapa itu Yesus. Ketiga, Yesus berbicara tentang para pendengar pada zaman itu yang mengklaim diri mereka sebagai orang yang memiliki iman, tetapi tidak mempunyai kasih akan Allah. Para pencinta Sang Sabda, tantangan cukup besar dalam hidup bersama ialah bagaimana menghubungkan perkataan dengan perbuatan. Bagaimana menunjukkan iman melalui kesaksian hidup harian. Tak jarang kita jumpai orang-orang yang hebat berorasi, hebat berargumentasi, tetapi menjadi bingung saat diminta untuk menunjukkan apa saja yang sudah diperbuat untuk menunjukkan aksi nyata mereka. Tak jarang juga kita jumpai orang-orang yang terlalu biasa untuk menonjolkan dirinya dengan berkata-kata atau menyombongkan dirinya sendiri, bahwa mereka sudah melakukan satu hal. Bisa saja satu hal itu merupakan tuntutan dari tugas atau status atau peran yang seharusnya mereka jalankan. Tentunya kita tidak memiliki simpati. Saya yakin sekali kita tidak memiliki simpati kepada orang-orang yang pandai berbicara tapi tidak pandai berbuat. Orang-orang yang pandai menyombongkan diri dan lupa akan tugas yang harusnya mereka jalankan. Tetapi bagaimana jika kisah itu dibalik? Kita adalah orang-orang yang pandai berbicara, tidak pandai berbuat. Kita adalah orang-orang yang pandai menyombongkan diri dan lupa untuk menjalankan tugas sehari-hari. Akan ada banyak orang yang tidak bersimpati terhadap kita. Saya yakin akan hal itu. Kecuali dalam tanda petik, orang-orang bersimpati ketika kita memiliki kuasa yang dapat menentukan masa depan orang-orang tersebut dengan keputusan yang kita ambil. Begitupun sebaliknya, kita bersimpati kepada orang-orang yang memiliki kuasa. Padahal simpati itu dalam tanda petik adalah kepura-puraan. Para pencinta Sang Sabda, sebagai orang beriman Katolik, dalam misa hari Minggu, kita sering mendengarkan pesan-pesan moral dari para imam, atau juga kita sering mendengarkan pesan-pesan moral lewat media-media masa kini, YouTube, TV, televisi, untuk mendapatkan pesan-pesan moral yang dapat kita aplikasikan dalam hidup harian kita. Selain mendengarkan orang lain, kita mungkin mendapatkan banyak pelajaran moral dari bacaan sehari-hari yang kita temukan dalam buku-buku bacaan kita. Lalu pertanyaan besarnya, apakah kita sudah menjalankan pesan-pesan moral itu dalam hidup harian kita? Oleh karena itu, melalui bacaan Injil hari ini, saya mengajak kita semua untuk menunjukkan iman kita lewat kesaksian hidup seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam pewartaannya di Yerusalem. Hey.
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.